Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau belajar melanjutkan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar pengkodean variabel, array, eh, kondisional, dan looping, kita sekarang mau belajar bahwa sebenarnya kita bisa pakai library. Kalau di mata kuliah sebelumnya kita belajar, kita bisa pakai library untuk tampilan ya, seperti Bootstrap, lalu library untuk mempersingkat kode atau mempermudah penulisan kode pemrogramannya itu sendiri, yaitu pakai jQuery. Nah, ini ada beberapa JavaScript lain, kode JavaScript yang sudah dibuat orang lain yang buat ya. Ini untuk membantu kita membuat beberapa hal tanpa harus kita coding dari awal. Jadi bagusnya apa sih dari library yang ada? Pertama sebenarnya dari library, selain memudahkan kita untuk tidak menulis dari awal, kita juga bisa belajar ya, bagaimana cara pembuatannya, karena kodenya bisa diakses dan kita bisa lihat, ternyata caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan kita bisa tiru teman-teman. Jadi nggak harus bergantung sama kodenya orang terus juga. Mungkin itu ya, yang tentang library. Jadi baiknya sih seperti itu ya. Anda bisa gunakan, nggak ada yang salah dengan menggunakan library, tapi kalau bisa dipelajari juga, ini cara kerjanya gimana biar kita nggak tergantung, ketergantungan gitu ya. Terus library JavaScript itu ya ini ya, sintaks JavaScript, jadi kode JavaScript yang menghasilkan mekanisme tertentu gitu. Tidak dapat dilakukan jika menggunakan sintaks JavaScript biasa. Uh, hmm, kita coba sih, ini salah satu yang sudah saya download ya teman-teman, dari punyanya David ini, David. Terus ini tentang pembuatan QR code, kodenya sudah saya download di sini. QR code min.js tentunya sulit dibaca ya, tapi kalau kita buka yang tidak min, jadi QR code biasa, QR code.js, kita lihat isinya seperti apa. Sebenarnya isinya kode JavaScript aja sih teman-teman. Tentunya kalau isinya bukan kode JavaScript ya nggak bisa dijalankan dengan JavaScript kan gitu ya. Ini untuk drawer, dan ini ada fungsi yang mirip-mirip di PHP ya, untuk membuat gambar dan lain-lain. Ini ada fungsi yang mirip yang dimiliki juga oleh bahasa pemrograman lain. Cuma kita nggak pernah belajar. Contoh kalau di dalam JavaScript ada fungsi matematik gitu ya. Nah itu kalau kita nggak pernah pakai ya kita nggak tahu bahwa fungsi itu ada. Gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Kurang lebih. Terus jadi ini cuma catatan, ya. Ini variabel yang digunakan dan lain-lain. Sebenarnya bisa dibaca lah. Kalau teman-teman mau baca silakan. Tapi mungkin ada ya library yang memang tidak menggunakan bahasa JavaScript, pakai bahasa lain. Nah, itu mungkin library yang lain tapi ya, bukan library yang ini. Terus ada library, ada plugin. Ini banyak kegunaannya, jadi nggak semua kayak tadi kita bilang ya, yang sudah kita pelajari aja ada dua gitu ya. Untuk mengatur tampilan, lalu untuk mempersingkat kode. Nah, sebenarnya ada banyak yang lain. Ada ini tadi ya, jQuery yang untuk mempersingkat tulisan, mempermudah kita dalam melakukan coding dan lain-lainnya. Ada Vue, ada Next dan lain-lain. Mau pakai yang mana ya silahkan dipelajari, tapi karena kita masih belajar, harusnya JavaScript yang biasa dulu ini harus kita ketahui cara kerjanya gimana. Kalau enggak ya sama seperti tadi ya, kita ketergantung. Lalu ada yang grafik, membantu kita membuat ini ya, grafik ini chart ya, pakai chart JS biasanya, atau mau pakai chart juga boleh. Dan ada yang lain ya teman-teman, ini nggak cuma ini, tentunya banyak orang yang membuat dan bisa dimanfaatkan.
kamera untuk bisa menangkap gambar. Jadi kalau kita punya webcam atau aplikasinya dijalankan di mobile yang ada kameranya, tentunya bisa mengambil gambar gitu ya. Tabel, jadi bagaimana menampilkan data dalam tabel gitu, dan lain-lain. Jadi nggak semua ini kode-kode itu harus kita sendiri yang membuat gitu ya. Jadi bisa dibuat oleh orang lain dan kita manfaatkan ulang. Dan itu nggak apa-apa teman-teman. Kalau mau nyari nih ya, ada link-linknya, tapi kalau mau nyari sebenarnya silahkan di search saja. Selama itu kode JavaScript seharusnya aman-aman saja. Nanti ada yang bukan kode JavaScript dipelajari di semester depan mungkin ketika Anda belajar mobile programming. Ini ada beberapa yang kita bisa terapkan. Jadi untuk men-scan QR code, jadi membaca kode QR code itu kita tangkap menggunakan kamera, nanti hasilnya adalah tulisan apa yang terkandung di dalam QR code tersebut gitu ya. Misalnya seperti itu. Ini silahkan dilihat. Yang kita mau coba ini ya, QR code generatornya aja daripada baca, soalnya pakai kamera. Ini kebetulan komputernya nggak ada kameranya, jadi saya pakai yang QR code generator, dan dipraktekkan nanti diajarkan ya yang ini ya untuk ini, tapi mungkin sebentar aja kita bahas. Jadi ini tadi linknya ya teman-teman, bisa di-download. Kalau dari GitHub ini downloadnya gimana? Bisa di-download satu file ya, atau mau di-download semuanya, walaupun sebaiknya sih satu file aja, karena yang dipakai cuma salah satunya. Mau pakai qrcode.js yang tadi yang bisa dibaca manusia, atau pakai qrcode min.js gitu ya. Silahkan mau pakai yang mana. Jadi dua itu. Atau kalau sampean belum pernah download dari GitHub, ini kode di atas ini bisa Anda klik, lalu download zip. Nanti akan ke download semuanya ini menggunakan browser dalam bentuk format zip ya. Kalau yang sudah saya download ini QR code master.zip, dan kalau sudah saya ekstrak jadi seperti ini, dan saya masukkan ke dalam folder. Teman-teman harusnya sudah belajar tentang pet ya, tapi mungkin sementara seperti ini aja. Saya buka di Visual Studio Code seperti ini ya teman-teman. Saya perbesar sedikit. Jadi ini ada index.html dan ada qrcode.min.js. Cara makainya gimana? Ya seperti biasa. Bentuknya HTML seperti ini, tidak ada masalah. Mungkin di dalam bodinya ini atau di dalam headnya aja ya, kita panggil, karena urutan itu berpengaruh ya teman-teman. Kalau kita buka dari GitHub ini sebenarnya ada contohnya cara pakainya gimana, tapi di sini nggak dijelaskan tentang cara memasukkannya, walaupun sebenarnya sudah diberitahu di sini. qrcode.js is JavaScript library untuk membuat QR code gitu ya. Ya harusnya kita sudah pernah belajar sebelumnya, walaupun nggak dijelaskan di situ. Kita bisa masukkan di sini, misalnya di dalam body deh, kita masukkan script ya, src, terus isinya QR code min.js, garis miringnya saya hapus ya, kurang lebih seperti ini kan ya. Masukkan script, kita coba ya, kita panggil QR code.min.js ini setelah kode JavaScript untuk menampilkannya. Jadi untuk menampilkannya saya taruh di atas ya. Untuk menampilkannya ada beberapa cara ya, bisa pakai yang ini atau yang ini. Silahkan, saya pakai yang agak panjang aja karena lebih mudah untuk dijelaskan. Ini kalau saya jalankan teman-teman harusnya tidak jalan ya, harusnya. Apa sih ini? Yang pertama kita siapkan div untuk menampung QR code yang mau ditampilkan, lalu ada script itu sendiri yang akan dijalankan. Scriptnya ini akan dijalankan ya. Isinya apa? Var QR code. Jadi kita membuat sebuah variabel QR code
yang isinya adalah objek seperti ini ya, teksnya ini, width-nya ini, height-nya ini. Width itu lebar, height itu tinggi, sudah pernah tahu ya. Color-nya 0 sama F, lalu korek levelnya seperti itu ya. Kalau ini kita jalankan, maka harusnya nggak jalan. Ini ya, ini masih kosong. Saya refresh, ya nggak muncul ya teman. Kalau kita lihat di inspect console, ya, QR code is not defined ya teman-teman. QR code-nya itu nggak ditemukan. Kenapa? Karena ini nyari dulu. Di sini kan nyari ya. Padahal kode QR code-nya itu di load-nya atau file QR code-nya itu, library QR code-nya itu di load belakangan. Padahal di atas sudah dicari. Harusnya gimana? Ya dimasukkan dulu library QR code-nya baru dipakai nanti. Berarti kita taruh di atas. Bisa ditaruh di awal body gitu ya, tapi mungkin lebih baik ditaruh di dalam head gitu ya. Kalau kita jalankan teman-teman ya muncul ya QR code-nya. Sekarang errornya juga nggak muncul. Kalau ini errornya dari browser ya, nggak usah diperhatikan. Jadi gitu muncul si QR code yang telah dihasilkan. Nah ini kita bisa ganti teksnya ya teman-teman. Diganti linknya ke yang lain gitu bisa. Misalnya linknya ke unwaha.ac.id gitu. Ya nggak ada masalah di situ ya. Ukurannya mau diperbesar, 128 nya mau diperbesar ya. Silahkan. Warna darknya diganti. Ya sekarang kan bisa ya pakai AI untuk apa namanya, untuk membuat QR code yang berupa gambar gitu ya, bukan nggak kelihatan seperti kode kotak-kotak tapi bentuknya mirip gambar ya. Warnanya agak berubah ya sekarang. Pertanyaan saya, mungkin teman-teman belum tahu, yang dibaca oleh scanner itu yang mana ya teman-teman, yang gelapnya apa yang putihnya atau yang terangnya? Jadi yang gelap itu yang hitam atau yang ini, terus yang terang itu yang putih atau yang ini ya teman-teman, yang putih-putih. Sebenarnya yang dibaca yang putih ya teman-teman, bukan yang hitam atau yang gelap. Kalau belum tahu. Jadi makanya kalau color light-nya ini saya ganti, saya takutnya nggak bisa dibaca. Jadi mudah sekali kan sebenarnya ya menggunakan library. Tinggal dimasukkan, lalu kita manfaatkan. Tentunya perlu kita edit-edit ya sesuai kebutuhan kita. Misalnya di sini juga kita kasih div, terus kita kasih input. ID sama dengan apa namanya, teks. Ke depan ini kita kasih teks TT2 ID sama dengan teks 1, terus kita kasih backup, terus di bawah ini kita buat button. Klik apa nanti nama fungsinya, terus ini kita tulis generate QR code misalnya kayak gitu ya. PR lagi ya, turun ke bawah, saya hilangkan biar lebih luas. Jadi bisa kayak gini ya teman-teman, bisa Anda buat kayak gini. Teksnya kita dasarkan dari sini misalnya. Gimana caranya? Kalau tombol ditekan kita manggil ini berarti ya. Berarti ini kita buat fungsi ya baca gitu ya, generate QR.
Kita masukkan aja ini ke dalamnya. Kita tulis dulu, kita membuat variabel dolar teks ya. Sekali lagi ini variabel biasa, saya kasih dolar biar saya nggak lupa kalau pakai kode PHP harus pakai dolar ya. Apa isinya ya, ini ya, ID-nya teks 1, berarti kita pakai jQuery-nya kita masukkan deh, sekalian deh jQuery-nya kita masukkan. Biar nulisnya nggak terlalu panjang. Berarti dolar ID-nya adalah 1 titik val ya, untuk mendapatkan value-nya. Terus yang di sini berarti diganti dengan dolar teks. Coba aja jalan atau tidak. Oke, nggak muncul ya QR-nya, tapi kalau kita masukkan di sini misalnya https titik 2 garis miring www gitu, www.unwaha.ac.id. Kita generate. Oke, nggak muncul, belum ditulis, lupa, belum di copy. Copy, refresh, paste. Oke, itu ya, masih ID. Benar nggak ya? Silahkan dicoba sendiri. Mungkin PR kurang jauh jaraknya ya. Mungkin div-nya bisa dikasih margin atau padding dan lain-lain lah. Kurang lebih itu ya teman-teman. Ini untuk percobaan aja, bahwa menggunakan sebuah plugin atau library itu tidak terlalu sulit ya. Tinggal dimanfaatkan sebaik-baiknya aja yang ada. Mungkin sekian aja dari saya. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.